Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lindong yang melihat Lin Tian tidak lagi memiliki mata, hatinya saat ini benar-benar terasa sakit. Dia sangat ingin menghancurkan raksasa emas itu, dan mengambil mata raksasa itu untuk anaknya. Oh, jadi kamu Lin Tian ya? Tanya raksasa emas itu sambil menatap Lin Tian dengan senyum yang dingin. Benar sekali, apakah ada masalah? Tanya Lin Tian setelah mendengar suara raksasa itu. Hahaha, aku hanya ingin kamu pergi ke pintu surgawi untuk menerima warisanku. Tapi orang yang aku perintahkan untuk menjemputmu, dia malah dihadang oleh orang-orang bodoh ini. Jadi menurutmu, apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Oh, ada apa sang pencipta sampai ingin membawaku ke pintu surgawi? Apakah ada sesuatu di dalam yang sangat menarik untukku? Jika tidak ada, aku minta maaf karena tidak bisa mengikutimu, jawab Lin Tian dengan santai. Sudah tenang saja, kamu pasti akan puas saat berada di dalamnya nanti, jawab raksasa emas itu. Oh, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Lin Tian langsung setuju dengan raksasa emas tanpa ragu sedikit pun. Lindong dan yang lainnya sedikit tidak percaya, tapi mereka mengerti kalau Lin Tian memiliki rencananya sendiri, untuk mengikuti raksasa emas pergi ke pintu surgawi tersebut. Lin Tian menepuk pelan pundak Mu Xuanyin, karena dia mengerti kalau Mu Xuanyin mengkhawatirkan keadaannya. Hahaha, kalau begitu, sekarang juga ikutlah denganku, ucap raksasa bermata emas dengan gembira sambil menatap Lin Tian. Lin Tian yang mendengar suara raksasa itu hanya tersenyum, dan dia meminta Mu Xuanyin untuk membawanya ke hadapan Lindong. Setelah itu, Lin Tian menyerahkan apa yang ingin ia berikan kepada Lindong. Lindong yang kini telah kembali ke wujud manusianya, dia tampak sedih saat memandang Lin Tian. Tetapi dia masih tetap menerima apa yang diberikan kepadanya. Apa ini? Tanya Lindong. Ayah, aku percaya denganmu. Bawa mereka ke sana, dan hancurkan semua meteor perak itu, jawab Lin Tian dengan suara pelan, dan itu hanya dapat didengar oleh Lindong seorang. Lindong terdiam untuk sementara waktu, dan dia akhirnya mengangguk setuju dengan rencana Lin Tian. Karena bagaimanapun juga, Lin Tian adalah anaknya. Tentu saja dia harus membantu apapun yang ingin dilakukan oleh Lin Tian. Ayah, ajak Paman Chu dan Paman Xiao untuk berlatih dengan ayah. Aku yakin mereka berdua pasti akan sangat membantu nantinya, ucap Lin Tian. Baiklah, ayah akan pergi sendiri untuk menemui mereka, jawab Lindong. Lin Tian akhirnya mengangguk, dan dia meminta kepada Mu Xuanyin untuk membawanya ke raksasa emas itu. Meskipun Mu Xuanyin tidak mau, dia hanya bisa membawa Lin Tian dengan berat hati. Semuanya adalah keinginan Lin Tian, dan dia sebagai istri hanya bisa menuruti keinginan Lin Tian saja. Meskipun itu sangat berbahaya untuk Lin Tian, tapi Mu Xuanyin masih tetap yakin kalau Lin Tian pasti akan baik-baik saja. Raksasa itu membuka tangannya, dan dia segera memerintahkan Lin Tian untuk naik ke tangannya. Lin Tian pada akhirnya dibawa naik oleh Mu Xuanyin ke tangan raksasa itu. Kalau begitu, kita akan pergi sekarang, ucap raksasa bermata emas kepada Lin Tian. Jika sesuatu terjadi kepada anakku, aku akan menemuimu untuk meminta tanggung jawabmu. Ucap Lindong dengan suara dingin. Hahaha, Dewa Naga Kuno, dia sendirilah yang ingin mengikutiku, dan itu bukan hakmu untuk menentukan apakah dia mati atau tidak, jawab raksasa bermata emas itu dengan senyum yang sombong. Keparat, apakah kamu ingin mati? Teriak bayi kecil dengan marah. Hei bocil, dulu aku tidak memberikanmu kesempatan untuk masuk ke sana, karena kamu tidak cocok dengan warisanku. Tapi orang ini sangat cocok dengan warisanku, karena itulah aku berusaha payah untuk keluar dari pintu surgawi,
jelas raksasa bermata emas kepada bayi kecil. Apakah kamu pikir aku peduli dengan warisanmu? Cih, itu tidak akan. Karena di mataku, itu hanyalah sampah. Ingatlah, jika terjadi sesuatu terhadap kakakku, aku akan membuatmu menyesal. Teriak bayi kecil dengan marah. Aku juga, teriak naga kecil juga, sambil menatap raksasa emas dengan tatapan membunuh. Hahaha, kalau begitu cobalah sendiri. Lindong, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa melawan anakku, yang secara khusus aku buat sendiri untuk menelan dunia atau tidak. Aku berharap bisa melihat tontonan yang menarik, ucap raksasa bermata emas itu, sebelum dia menghilang dari pandangan semua orang yang ada di sana. Tenang saja, aku pasti memberikan tontonan yang menarik untukmu, balas Lindong. Lindong tiba-tiba saja tersenyum ke tempat di mana raksasa emas itu saat menghilang. Semuanya, kembali ke ruang bawah tanah. Hunhu, tolong kamu atur yang lainnya untuk berlatih. Lin Xiao dan Lin Diao, kalian juga bantu mereka, ucap Lindong kepada Lin Diao dan Lin Xiao. Apakah anak dan menantumu juga harus ikut? Tanya Lin Diao. Ya, bawa mereka juga, jawab Lin Tian dengan santai. Baiklah, kami pergi dulu. Kembalilah dengan cepat, ucap Lin Diao sambil membawa Lin Xiao pergi dari tempat itu. Semua penguasa juga dibawa pergi oleh Tian Hunhu, dan kembali ke dimensi buatan itu. Ayah, apakah kamu akan kembali ke dunia dewa? Tanya Mu Suanyin. Iya, aku akan pergi untuk membawa semua orang-orang jenius ke sini, dan kemudian berlatih bersama, jawab Lindong. Bagaimana dengan suami? Tanya Mu Suanyin dengan cemas. Lindong hanya tersenyum, dan kemudian menepuk pundak menantunya itu. Dia kemudian meyakinkan Mu Suanyin, kalau Lin Tian pasti akan baik-baik saja. Dia juga meminta kepada Mu Suanyin untuk tidak terlalu khawatir, karena bagaimanapun juga dia lebih mengetahui seberapa kuatnya Lin Tian, meskipun saat ini Lin Tian telah kehilangan matanya. Baiklah, aku akan pergi ke dimensi itu untuk melatih yang lainnya. Ayah, kamu harus berhati-hati, ucap Mu Suanyin dengan lembut, setelah mencoba untuk meyakinkan dirinya tidak ada yang akan terjadi dengan Lin Tian. Baiklah, ayah pergi dulu, jawab Lindong sebelum menghilang dari pandangan Mu Suanyin. Mu Suanyin meneteskan air matanya setelah tidak ada orang di sana, itu karena hatinya terasa sakit dan sedih setelah melihat kepergian Lin Tian. Bagaimanapun juga lawan Lin Tian saat ini adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta merupakan orang yang telah menciptakan semua makhluk hidup. Aku berharap kamu baik-baik saja. Jika Sang Pencipta mencelakaimu, aku, Mu Suanyin, tidak akan pernah tinggal diam. Meskipun harus mengorbankan nyawaku sendiri, aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Mu Suanyin sambil memandangi langit biru. Hahaha, apakah ini dunia dewa? Udaranya sangat segar, ucap sosok yang tiba-tiba muncul di lautan terlarang. Sosok itu tidak lain adalah singa perak, dan di belangnya ada ratusan meteor perak yang telah memiliki wujudnya masing-masing. Lalu ranah mereka semua, yang terendah hanya di dewa penguasa tingkat menengah. Pasti dengan kekuatan seperti itu dimanapun mereka pergi, itu hanya kehancuran yang akan mereka dapatkan. Hahaha, Jenderal, apakah kita berangkat sekarang? Tanya salah satu meteor yang telah memiliki wujud manusia. Hahaha, tentu saja kita harus pergi. Makanan lezat telah menunggu kita di sana, jawab singa perak sambil menunjuk ke arah pulau yang sangat jauh. Di mana tempat itu adalah perbatasan benua, dan di sana sudah dipastikan banyak makhluk yang hidup. Hahaha, ayo pergi. Saatnya mengisi perut, ucap singa perak sambil terbang membawa pasukannya. Cerita berpindah. Di depan pintu putih, Lin Tian berdiri di sana dengan tenang. Leluhur roh yang telah kembali ke wujud aslinya, dia memandang Lin Tian dengan sedikit kebencian. Saat berada di Istana Langit, dia mendapatkan rasa malu yang luar biasa.
Baik itu dari Lindong maupun bayi kecil, karena mereka semua sangat meremehkannya pada saat itu. Kalau bukan karena Sang Pencipta, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari Lindong. Karena kekuatan Lindong sama dengan Sang Pencipta, meskipun Lindong belum sepenuhnya pulih. Dia sangat ingin membunuh Lin Tian sekarang juga, tapi Sang Pencipta pasti akan membunuhnya jika dia melakukan hal itu. Sepertinya kamu benar-benar telah jatuh ke dalam kegelapan, ucap Lin Tian. Cih, aku masih sama dengan diriku yang dulu. Kegelapan, apakah kamu sedang berhayal? Tanya leluhur roh dengan penuh kebencian. Hahaha, leluhur roh yang agung bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukankah itu tandanya kamu sudah jatuh dalam kegelapan? Balas Lin Tian. Berisik. Aku hanya mematuhi perintah dari ayahku. Jawab leluhur roh dengan marah. Ayah, bahkan jika itu adalah ayahmu, bila dia salah seharusnya jangan kamu ikuti. Sebagai seorang anak, harusnya kamu bisa memberi nasihat kepadanya, ucap Lin Tian. Leluhur roh tidak menjawabnya, dan matanya terus menatap bagian belakang Lin Tian dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Pemuda di depannya ini meskipun belum sekuat Lindong, tapi dia sudah jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Ini hanya masalah waktu saja, sebelum Lin Tian mencapai kekuatan yang jauh lebih kuat dari ayahnya sendiri. Tapi itu tidak mungkin untuk sekarang. Karena dia telah menyatu dengan Sang Pencipta sebelumnya, dan dia dapat melihat kalau Sang Pencipta ingin menguasai tubuh Lin Tian untuk dirinya sendiri. Sedikit senyuman muncul di wajah leluhur roh, lalu dia ingin melihat bagaimana ekspresi Lin Tian saat tersadar, kalau dirinya hanya akan menjadi wadah untuk Sang Pencipta. Krekekekekek, pintu putih itu tiba-tiba saja terbuka. Leluhur roh tahu kalau ayahnya telah memberikannya perintah, untuk membiarkan Lin Tian masuk ke dalam pintu tersebut. Lin Tian hanya berjalan ke depan tanpa bisa melihat apapun, dan kemudian dia masuk melewati pintu putih itu. Jika kamu masih mengingat kenangan indah di saat kamu bersama teman-temanmu, mungkin kamu akan sadar kalau semua yang kamu lakukan adalah salah, ucap Lin Tian dari dalam pintu itu untuk leluhur roh. Setelah Lin Tian masuk, pintu putih itu tertutup kembali. Dia meninggalkan leluhur roh yang saat terdiam, karena dia sedang memikirkan ucapan terakhir Lin Tian. Meskipun itu hanya kalimat yang sederhana, tapi itu benar-benar membuat sedikit kesadaran di hati leluhur roh. Teman, tentu saja dulu dia memiliki teman. Bahkan dulu dia sering bermain, dan juga melakukan hal nakal dengan teman-temannya di masa itu. Dan meskipun teman-teman tak menjadi kuat seiring berjalannya waktu, mereka tetap menjadi teman bahkan saat leluhur roh masih menjadi roh yang lemah. Teman-temannya itu membantu dirinya untuk menjadi lebih kuat, dan karena itulah dia bisa mencapai tingkat yang sekarang. Teman ya, apakah aku salah? Ucap leluhur roh tanpa ia sadari. Keinginan besar untuk menjadi kuat, ini membuat dia melupakan dirinya yang dulu. Yaitu dirinya yang menjunjung rasa kebenaran dan keadilan. Tapi sekarang dia benar-benar diselimuti oleh keinginan untuk menjadi kuat. Cerita kembali di masa leluhur roh masih muda. Sialan, kenapa kamu bekerja sendirian lagi? Kenapa kamu tidak mengajak kami? Tanya sosok anak berusia 7 tahun. Aku hanya tidak ingin kalian jatuh ke dalam masalah, jawab anak kecil yang lain sambil memegang keranjang apel. Kamu, sudah, jangan marahi dia terus. Dia juga saudara kita kan? Dan dia melakukannya untuk kita juga, ucap anak gadis yang cantik yang ada di sana. Cih, ini tugasku sebagai kakak. Dia harusnya diam, dan menerima apa yang aku berikan. Bukannya malah bekerja keras untuk mengisi perut kita, ucap anak laki-laki yang lain. Melihat saudara laki-lakinya yang marah, ini membuat pria kecil itu menjadi sedih. Dia hanya melakukan beberapa pekerjaan, itu dengan imbalan sekeranjang apel untuk mereka makan.
Adik kecil, kamu adalah roh yang memiliki hati yang baik, dan juga kejujuran yang lebih baik daripada kami. Dan kamu juga yang paling kecil di antara kami, jadi tugas untuk mencari makan itu serahkan saja kepada kami. Sedangkan untuk dirimu, kamu berlatih saja agar bisa menjadi roh yang kuat. Karena dengan begitu, kami sebagai saudaramu sudah sangat bangga, ucap gadis itu sambil mengusap kepala pria kecil itu dengan penuh kasih sayang. Tapi kan, ucap anak usia 7 tahun itu. Sudahlah, ambil buku ini, dan kemudian bacalah. Berlatihlah yang keras. Lalu untuk kebutuhanmu, biarkan kakak-kakakmu yang memenuhinya, ucap pria yang lain sambil memberikan buku kepada anak kecil itu. Baiklah kak, balas anak kecil itu. Kamu harus ingat ini. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu jangan pernah menjadi sombong. Lindungilah apa yang bisa kamu lindungi, ucap gadis itu dengan tulus. Setelah mengenang masa kecilnya, leluhur roh yang bersandar di pintu putih itu jatuh dalam kenangannya di masa kecil. Dia memiliki saudara-saudara yang tulus menyayanginya, dan Jigaf telah membantunya untuk terus berkembang. Meskipun 2 di antara mereka mati saat dia masih kecil, tapi dia tidak pernah melupakan mereka. Dan di saat kehancuran itu terjadi, kakak perempuannya juga mati untuk melindungi Orseng lain, dan satu lagi saudaranya yang sekarang adalah naga kecil itu sendiri. Saat dia bertemu dengan naga kecil sebelumnya, dan itu sudah jelas naga kecil memandangnya dengan tatapan jijik dan meremehkan. Tentu saja dia sendiri mengerti alasannya, kenapa naga kecil memandang dirinya seperti itu. Leluhur roh menggertakkan giginya, lalu dia memanggil mata ketiganya, dan kemudian dia mencongkel mata itu keluar dari tubuhnya. Meskipun rasa sakit membuat seluruh tubuhnya terasa dicabik-cabik, tapi leluhur roh tidak berhenti dan terus berusaha mengeluarkan mata itu dari keningnya. Aku tidak menginginkan mata ini. Teriak leluhur roh yang telah berhasil mengeluarkan mata ketiganya itu dari keningnya. Aku tidak butuh. Aku hanya butuh teman dan saudaraku. Aku tidak butuh kekuatan yang palsu seperti ini, teriak leluhur roh sambil menghancurkan mata itu di dalam genggamannya. Bang! Crit! Efek samping yang dia alami membuat dirinya memuntahkan seteguk darah. Hal itu membuat kekuatannya langsung turun 1 ranah, tapi leluhur roh tidak peduli dengan hal itu. Dia menatap pintu putih dengan wajah yang tertekan, itu karena kesadaran lamanya baru saja kembali. Jika itu dirinya yang sekarang, dia pasti akan melakukan apapun agar Lin Tian tidak masuk. Pemuda itu memiliki daya pikat yang luar biasa untuk orang-orang di sekitarnya. Jika kamu berhasil keluar dari sana, aku sebagai leluhur roh bersumpah, aku siap mati untuk mengikutimu. Ucap leluhur roh dengan wajah lemah ke arah pintu putih itu. Saudaraku, tunggu aku. Saat perang itu terjadi, aku pasti ada di sana untuk menemanimu, ucap leluhur roh sambil pergi dari tempat itu dengan ketegasan, dan juga ketetapan hati yang kuat. Di dalam pintu putih, mata emas terlihat cemberut. Dia tidak pernah menyangka, kalau leluhur roh beranu memberontak darinya. Bahkan dengan berani juga, leluhur roh telah menghancurkan mata yang telah dia berikan kepada leluhur roh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.